Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa podcast Ngopi, ngobrolin aspirasi dan inspirasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bersama saya Samdani selaku host pada kegiatan podcast kita hari ini. Tema yang akan kita angkat pada podcast hari ini adalah tentang bagaimana mekanisme pemeriksaan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris atau MKN. Tentu pada hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang narasumber yang gagah. Beliau adalah Bapak Hermanto SPD. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Pak Hermanto ini adalah seorang penyuluh hukum ahli muda pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Majelis Kehormatan Notaris adalah sebuah badan yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja notaris. Nah, seperti apa dan bagaimana mekanisme pemeriksaan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris, kita akan bahas lebih dalam bersama Bapak Hermanto. Beliau insya Allah selalu semangat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Bukan begitu, Pak Hermanto? Siap, terima kasih. Baik, sebagai pembuka ini Pak Hermanto, agar masyarakat itu lebih paham tentang tema yang kita angkat pada podcast kali ini. Seperti apa yang dimaksud dengan notaris? Lalu apa kaitannya dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM? Silahkan Pak Hermanto. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas host yang juga gagah berani, Mas Samdani. Notaris itu adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh pemerintah atau negara untuk melaksanakan atau memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan hukum perdata atau hukum privat. Dan lebih spesifik lagi adalah kewenangan untuk membuat akte otentik, baik itu yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti pembuatan akte pendirian perusahaan, PT, firma, CV, akte pendirian yayasan, akte pendirian koperasi, akte fidusia, atau yang lainnya. Dan juga akte otentik yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan atau kepentingan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, akte otentik ini merupakan alat bukti terkuat di dalam proses persidangan, di mana isinya mencantumkan tentang hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maupun bisa sebagai solusi ketika terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Mas Samdani, kalau kita melihat ya, masyarakat dulu ketika melakukan transaksi hutang piutang, perjanjian, atau yang lainnya, mereka melakukannya hanya berdasarkan kepercayaan. Betul. Ya, tapi seiring dengan bergesernya waktu, dengan adanya banyak permasalahan, perselisihan, masyarakat sekarang sudah mulai berubah dengan memanfaatkan jasa notaris. Kenapa? Karena dengan akte otentik ini, masyarakat itu bisa mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum ketika terjadi sengketa. Begitu Mas Tamdani. Lalu kaitannya dengan kantor wilayah? Pertanyaan berikutnya, apa sih kaitannya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dengan notaris? Kalau kita lihat dari Orta perubahan terakhir tentang Orta Kanwil, itu sudah jelas sekali. Di sana dalam Permenkumham nomor 30 tahun 2018 dinyatakan secara tegas salah satu tusi kantor wilayah
adalah memberikan layanan administrasi, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris. Oh, jadi sudah penjelasan Pak Hermanto tadi, notaris ini memiliki peranan yang cukup penting ya dalam hubungan hukum di tengah masyarakat. Betul, betul sekali Mas Hamdani. Lalu bagaimana peran kantor wilayah dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja notaris ini? Peran kantor wilayah, baik. Kalau kita melihat dari jenis profesinya, Iya. notaris ini adalah profesi yang cukup banyak badan yang membina dan mengawasinya. Di sana ada dari unsur non-pemerintah maupun unsur pemerintah. Dari unsur non-pemerintahnya dikenal adanya Dewan Kehormatan Notaris, yang ini berada di bawah naungan Ikatan Notaris Indonesia atau ini, yang kewenangannya adalah membina dan mengawasi notaris terkait dengan pelaksanaan kode etik jabatannya. Adapun untuk badan dari unsur pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, itu ada 2 lembaga atau 2 badan. Yang pertama ada istilahnya MPN atau Majelis Pengawas Notaris, di mana kewenangannya adalah lebih luas dibandingkan dengan DKN atau Dewan Kehormatan Notaris. Dia memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, termasuk juga penegakan terhadap kode etik notaris, terhadap perilaku notaris, dan yang paling penting adalah pelaksanaan tugas jabatan notaris. Dan badan yang ketiga yang diistilahkan dengan MKN atau Majelis Kehormatan Notaris, ini memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap notaris, memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan APH atau aparat penegak hukum untuk memperoleh fotokopi minulta akte atau menghadirkan notaris dalam proses pemeriksaan. Jadi banyak badan ya yang mengawasi kinerja notaris ya, Pak Hermanto. Ya, mungkin karena perannya yang sangat strategis di masyarakat, sehingga banyak badan yang mengawasinya. Iya, jadi notaris ini juga sebagai pejabat umum ya, yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik ya, misalkan dalam hal perbankan, hubungan sosial, kemudian di tengah, tapi tidak menutup kemungkinan kan notaris ini dalam menjalankan tugasnya bisa saja bersinggungan dengan hukum pidana. Bisa saja. Namun terkait dengan keberadaan MKN sendiri, aparat penegak hukum tidak bisa serta-merta melakukan pemeriksaan terhadap notaris. Mereka harus mendapatkan persetujuan tentunya dari MKN ya selaku pengawas notaris. Betul. Nah, ini menimbulkan anggapan di tengah masyarakat bahwa notaris itu bisa berlindung dari MKN ya, atau bisa dibilang seperti mendapat keistimewaan. Tentunya kalau kita lihat dari bandingkan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Nah, bagaimana Pak Hermanto menjelaskan permasalahan tersebut? Baik, terima kasih. Ini menarik yang ditanyakan oleh Mas Hamdani. Memang tidak dapat dipungkiri ada sebagian kalangan yang beranggapan demikian. Iya. Namun ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwasanya notaris di dalam melaksanakan tugas jabatannya itu diwajibkan untuk merahasiakan hal-hal terkait dengan jabatannya, termasuk di dalamnya adalah yang terkait dengan akte atau dokumen-dokumen lainnya yang dalam penyimpanan atau penguasaan notaris. Bagaimana ketika notaris itu membuka rahasia jabatannya? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ketika notaris itu membuka rahasia jabatannya atau membuka isi akte kepada publik atau orang tertentu yang bukan para pihak di dalam akte itu, maka dia dapat dikenai sanksi. Nah, itu baik sanksi berupa ganti rugi ataupun sanksi pidana, dan ini bisa dilihat di dalam pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris
yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Begitu juga di dalam pasal 322 KUHP. Jadi keberadaan MKN di sini adalah untuk memberikan perlindungan kepada notaris dalam kaitannya kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akte itu. Dengan kata lain, persetujuan MKN untuk pemeriksaan notaris atau pengambilan fotokopi minuta akte itu sebagai legalitas untuk notaris terlepas dari sanksi atau tuntutan ganti rugi dan pidana tersebut. Jadinya sebenarnya bukan untuk melindungi atau memperlakukan notaris ini istimewa beda dari yang lainnya gitu Mas Anani. Jadi anggapan beberapa pihak yang menganggap bahwa notaris ini bisa berlindung di balik MKN sebenarnya keliru ya Pak Hermanto ya? Ya bisa dikatakan seperti itulah. Baik, kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana mekanisme pemeriksaan notaris itu sendiri oleh Majelis Kehormatan Notaris sampai dengan diterbitkannya persetujuan bahwa notaris tersebut MKN Majelis Kehormatan Notaris bersedia atau menolak usulan dari permintaan dari aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris. Baik, mungkin tata kerjanya ya. Bagaimana sebenarnya tata kerja Majelis Kehormatan Notaris khususnya wilayah, karena kita berada di wilayah. Para pemirsa podcast yang kami hormati, untuk keterangan lengkap dan rinci terkait dengan tata kerja Majelis Kehormatan Notaris itu telah tertuangkan di dalam Permenkumham nomor 17 tahun 2021 tentang tugas fungsi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja Majelis Kehormatan Notaris. Itu secara rincinya, tapi secara umum dapat kami sampaikan bahwa ketika aparat penegak hukum, baik itu penyidik kepolisian, jaksa atau hakim, ketika membutuhkan fotokopi minuta akte atau keterangan notaris di dalam proses pemeriksaan, maka wajib untuk mengajukan surat permohonan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dalam hari ini berkedudukan langsung di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat atau Jalan Majapahit nomor 44 Mataram. Bagaimana format surat permohonannya? Minimal di dalam surat permohonan itu terdapat 3 poin, Mas Hamdani. Yang pertama itu adalah nama dan alamat kantor notaris. Kedua, nomor akte terkait. Dan yang ketiga, uraian singkat pokok perkara. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Karena setelah permohonan itu dilengkapi atau disampaikan ke MKN, maka MKN memanggil dan memeriksa notaris yang bersangkutan melalui tim pemeriksa, di mana tim pemeriksa ini merekomendasikan apa hasil pemeriksaan itu kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris untuk menjawab surat permintaan dari APH terkait dan dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal surat permohonan itu diterima oleh sekretariat atau anggota MKN. Ini 30 hari kerja apa 30 hari kalender Pak Hermanto? 30 hari kerja. 30 hari kerja. 30 hari kerja karena ini ditujukan ke MKN tentunya yang terkait dengan Kemenkumham. Itu 30 hari kerja Kementerian Hukum dan HAM, karena bisa jadi 30 hari kerja instansi lain berbeda dengan kita. Ada yang 6 hari kerja dalam sepekan, ada yang 5 hari kerja. Terhitung sejak tanggal berapa itu yang 30 hari? Terhitung sejak tanggal surat permohonan itu diterima oleh sekretariat MKN atau anggota MKN. Baik. Kemudian mungkin ada yang saya tambahkan lagi. Mungkin perlu diketahui juga apa sebenarnya indikasi
persetujuan yang diberikan oleh MKN. Itu ada beberapa indikasi yang dapat bagaimana MKN itu merekomendasikan atau menyetujui permohonan APH. Yang pertama tentunya jelas adanya dugaan tindak pidana terkait dengan akte atau dokumen-dokumen lainnya yang dalam penyimpanan notaris. Kemudian yang kedua belum gugur hak menuntut. Ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang daluarsa. Kemudian adanya penyangkalan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih yang ada di dalam akte. Kemudian adanya dugaan penambahan atau pengurangan isi akte yang dilakukan oleh notaris. Dan yang terakhir adanya dugaan pemunduran tanggal yang dilakukan oleh notaris. Itu mungkin Mas Hamdani. Baik, terima kasih Pak Hermanto, berhubung dengan waktu yang terbatas. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk masyarakat ya dalam membangun masyarakat yang cerdas hukum tentunya. Siap. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan kami Amin. mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Baik, terima kasih Pak Hermanto. Kami ingatkan kepada masyarakat jangan lupa untuk menyaksikan podcast ngopi selanjutnya yang tentu tidak kalah menarik ya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sekian, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.